Murid-muridku, duduklah kalian di sini. Baik, Guru. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah kalian di sini dan berjaga-jagalah untuk aku. Baik, baik, Guru. Bapa, jikalau sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripada. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki. Melainkan seturut dengan kehendak. Ya Abah, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripada. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan sesuai dengan kehendak.
maukah engkau berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku? Baik guru, maaf guru. Roh itu penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Baik guru. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan sesuai dengan kehendakku, melainkan sesuai dengan kehendak. Bangunlah kalian semua, murid-murid. Ayo bangun. Ada apa guru? Ada apa guru? Orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Tunjukkan kepada kami yang mana Yesus itu. Berat! Orang yang aku peluk, itulah dia. Guru! Judas, mengapa engkau mengkhianati anak manusia? Apa kabar itu?
Petrus, jatuhkanlah pedang. Barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa dengan pedang. Kau pikir aku takut menghadapi kematianku, Petrus? Maaf, Guru. Ayo tekan. Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur karena melalui penderitaan Yesus dan kematiannya, kita diperlihatkan bagaimana Tuhan terlibat dan peduli pada penderitaan manusia. Kenangan akan salib itu juga membangkitkan semangat dan tanggung jawab kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dengan cara mengupayakan kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Ibadat jalan salib menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan kisah kasih Allah itu, sekaligus memantik pertobatan perilaku dan cara pandang kita melalui bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tidak pernah berhenti menunjukkan kasih sayang-Mu kepada manusia. Engkau juga menghendaki kami untuk terlibat semakin peduli kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan, demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat kami. Semoga berkat daya Roh Kudus, kami semakin berani untuk menyatakan kepedulian lebih kepada saudara kami yang lemah dan miskin, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dalam ruang pengadilan Pilatus, Yesus berdiri dalam keadaan terikat. Di sekelilingnya para imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi melontarkan tuduhan-tuduhan palsu kepadanya. Terhadap semua tuduhan palsu itu, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Segenap pembawaannya memberikan bukti tentang rasa kesadaran bahwa ia tak bersalah. Dia berdiri dengan tenang hingga Pilatus pun heran melihatnya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Yesus dihadapkan pada tuduhan-tuduhan palsu oleh otoritas agama yang berkuasa dalam pengadilan yang tidak adil. Akan tetapi, Yesus tidak memberikan pembelaan bagi dirinya. Dalam kehidupan kita, begitu sering terjadi ketidakadilan, termasuk sistem hukum yang tidak adil. Masih banyak orang yang tidak mampu membela diri.
terjerat dalam kemerosotan taraf hidup tanpa ada dukungan apapun. Apakah kita dapat memberikan perhatian sebagai bentuk kepedulian kepada sesama kita yang menghadapi situasi sulit karena ketidakadilan? Dan sadarkah kita bahwa Yesus ikut menderita bersama dengan kita? Di tengah terik mentari bersinar, demikianlah hatiku, gelapnya pikiranku, tak tahu apa yang harus kulakukan. Bimbanglah hatiku, takutnya jiwaku, haruskah ku kini salibkan rajamu? Bimbanglah hatiku, takutlah jiwaku, haruskah ku kini salibkan rajamu? Aku mengatakan kepadamu, janganlah kau hakimi dia. Dia itu suci. Aku telah mendengar semua ajaran-ajarannya di bukit dan di beberapa tempat. Dia selalu mengatakan tentang kebenaran. Orang ini sungguh orang benar. Kebenaran? Apa itu kebenaran, Claudia? Bagaimana aku bisa mengenalinya di saat-saat seperti ini? Kau tak akan bisa mendengarnya, Pilatus, jika semua baju kekaisaran ini masih melekat di tubuhmu. Setelah aku memenangkan pemberontakan dan menangkap Barabas,
Aku tidak pernah menyentuh pria ini untuk aku adili. Lalu kau mengatakan kepadaku bahwa dia adalah kebenaran. Haruskah hari ini aku mengadili kebenaran itu, Claudia? Engkau yang berkuasa, Pilatus, bukan aku. Aku tahu maksud mereka membawa dia kepadaku. Ini saat yang sudah lama mereka tunggu. Kayafas dan para imam agung itu ingin mengadakan pemberontakan. Maka jika aku tidak menangkap dia dan para pengikutnya, akan dengan mudah mereka menghasut massa dan mengadakan pertumpahan darah kepadaku. Pilatus, hari ini aku melihat awan hitam akan membayangi negeri ini. Kau tahu apa yang kurasakan, Claudia? Tempat ini sangatlah kotor dan sangat menjijikkan. Otakku tegang dan aku berdiri dalam ketakutan. Situasi ini telah menyudutkanku ke dinding yang begitu tajam. Dan sialnya, aku tidak berdaya, Claudia. Tenanglah, tenanglah Pilatus, tenanglah. Masa ini akan berlalu untukmu. Ya, pokoknya kita harus salibkan dia. Dia Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Dia patut dihukum. Patut disalibkan. Dia bersalah. Salibkan Dia dia. patut disalibkan. Salibkan dia. Dia harus disalibkan. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Hukum dia. Prajurit, kami para imam dan rakyat di sini ingin menghadap Gubernur Pilatus untuk mengadili orang ini. Suruh mereka masuk. Salibkan dia. Hukum dia. Dia patut dihukum. Salibkan dia. Hukum dia. Hukum dia. Hukum dia. Hukum. Salibkan dia. Salibkan dia. Hukum dia. Hukum dia. Salibkan dia. Dia patut dihukum. Salam Tuanku Gubernur Pilatus. Tuan, kami kedapatan menerangkan bahwa orang ini sungguh menyesatkan bangsa. Dan orang ini juga mengajarkan kepada rakyat-rakyat untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Benar itu. Dan dia menganggap dirinya Kristus, Raja orang Yahudi. Parah sekali. Benar itu. Ayo. Raja. Raja. Apakah benar engkau seorang raja? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kebenaran? Apa itu kebenaran? Gubernur Pilatus, orang ini telah menghasut masyarakat dengan seluruh ajarannya. Dari Galilea sampai ke sini. Ya benar itu. Dia patut dihukum. Iya benar itu. Tunggu.
Katamu dia mengawali dari Galilea. Berarti dia berasal dari Galilea. Ya, Itu wilayah kekuasaan Herodes. Bawa dia ke Herodes. Gubernur Pilatus, Herodes sudah tidak lagi berkenan terhadap orang ini. Pilatuslah yang harus menjatuhkan hukuman terhadap orang ini. Benar itu! Itu benar! Salibkan dia! Hukum dia! Hukum! Diam! Orang ini telah jelas-jelas menghujat Allah dan menghina Kaisar. Maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman salib. Benar itu! Diam! Diam! tenang saudara-saudara, tenang. Aku Kayafas akan menyelesaikan masalah ini hari ini juga. Cepatlah! Kenapa kau bawa orang ini kepadaku? Maaf, Gubernur. Seperti yang kami katakan tadi, kami menyerahkan orang ini karena dia menyesatkan bangsa ini. Dan dia juga mengajarkan kepada kami segala ajaran-ajaran sesatnya. Mestinya tetap dibawa kepada Herodes. Dan jika Herodes tidak menemukan kesalahannya, aku pun tidak akan menemukan kesalahan orang ini. Tunggu. Apaan sih? Apa itu? Lama Aman, sekali. Pilatus. Tunggu, Gubernur. Orang ini dengan terang-terangan sudah menghasut rakyat. Betul, betul. Betul, Dan- benar. Tenang. Dan orang ini juga satu-satunya sumber kegaduhan di bait suci. Wah, Wah, Ya, itu sangat jahat. Itu benar. nama baik. dan setiap hari. Hukum dia! Salibkan dia! Tenang, tenang, tenang. Wahai rakyatku, tenang. Dan hampir setiap hari, ia bersama murid-murid dan para pengikutnya mengajarkan segala ajaran-ajaran sesatnya. Tidakkah Gubernur Pilatus berpikir sedikit dan tidak merasa takut kalau suatu saat nanti orang ini akan membuat pemberontakan kepada Kaisar dan kita semua? Betul, Gubernur. Apa yang dikatakan Kayafas benar. Jika kau bebaskan dia, berarti kau bukan sahabat Kaisar. Ya, benar Gubernur. Baik, baik. Apalagi yang kalian tuduhkan kepadanya? Baru saja dia mengatakan kembali pada kami bahwa ia adalah anak Allah. Anak Allah! Pembuang! Mengasut! Salibkan dia! Salibkan dia! Tenang. Gubernur Pilatus, rakyatmu sendiri yang mengatakan mengenai orang ini. Oleh sebab itu, segeralah berikan dan adili hukum orang ini. Dengarlah para imam agung dan kalian orang-orang Yahudi. Jika seperti itu tuduhanmu terhadap dia, ini adalah persoalan bangsa kalian. Aku tidak bisa menghakiminya. Hukumlah dia menurut hukum Taurat kalian. Lama sekali jadi lama! Lama sekali! Tenang. Hei, tenang. Kayafas, Ya, jangan biarkan dia berkelit lagi untuk membebaskan dia. Aku nggak mau tahu. Hari ini juga. Betul. Harus selesai hari ini. Manusia ini harus dihukum mati. baik Bapak Anas. Dia yang pantas dihukum. Kita masih memiliki saksi-saksi untuk memberikan bukti-bukti atas orang ini. Tunggu.
Prajurit. Sebentar. Paksa siapa, Pak? Panggil. Ikut. Sebentar. Kau berikan kesaksian yang seperti kita bicarakan tadi malam. Baik, Tuan. Selamat siang, Gubernur Pilatus dan imam-imam kepala. Hei, kau mengenal orang ini? Benar. Benar, Tuan Kayabas Agung. Aku pernah melihatnya. Kesaksian apa yang kau berikan kepadanya? Dia yang melarang kami bayar pajak pada Kaisar. Wah, benar itu! Iya, benar! Itu benar! Baik, teman. Prajurit. Panggil wanita itu. Inilah saksi dari kalian semua. Kau berikan kesaksian kepada Bapak Hanas mengenai orang itu. Mari. Apa kau juga mengenalnya? Benar, Bapak Anas. Baik. Lalu, kesaksian apa yang hendak kau berikan kepada kami? Orang ini sering berkata-kata tentang kerajaan dan beserta tata-tatanya. Apa lagi Pilatus? Kerajaan! Sering menyebut dirinya bahwa ia adalah seorang raja. Raja kayak gitu! Kau dengar sendiri apa yang dia katakan, Gubernur? Dia sudah menghina Kaisar dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang raja. Iya, benar. Itu menghina Kaisar namanya. Kalau kau tidak mau menghukumnya, artinya kau juga mengakui bahwa ada raja lain selain Kaisar. Benar Ya. itu Gubernur. Salahkan dia! Ayo, salahkan dia! Diam kalian, diam. Tenang, tenang, tenang. Jadi benar engkau seorang raja? Apakah pertanyaan ini berasal daripadamu? Atau ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang diriku? Para imam kepala dan orang-orang Yahudi yang membawamu kepadaku untuk aku adili. Untuk itulah aku bertanya kepadamu. Jadi benar engkau seorang raja? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jangan berlama-lama! Melainkan turun dari surga. Aku tidak paham maksudmu. Aku tidak paham maksudmu. Katakan sekali lagi. Apakah benar engkau seorang raja? Untuk itulah aku dilahirkan. Untuk mengatakan kebenaran. Barang siapa yang mendengar kebenaran, Apa sih? telah mendengar suaraku. Kebenaran. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Ada apa dengan kebenaran? Pilatus, orang ini sungguh orang yang benar. Semua ajaran-ajarannya adalah tentang kebenaran. Hatiku mengatakan bahwa orang ini adalah orang suci.
Dan aku percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Seluruh kata-katamu tentang orang ini selalu terngiang-ngiang di kepalaku, Claudia. Dan sesungguhnya hatiku sungguh gentar untuk menghakiminya. Bebaskan dia, Pilatus. Bebaskan dia. Bebaskan dia, Pilatus. Bebaskan dia. Bebaskan dia, Pilatus. Bebaskan dia. Bimbanglah hatiku, takutlah jiwaku. Haruskah ku kini salibkan rajamu? Haruskah ku kini salibkan Yesus Rajamu? Ayolah cepat! Hai! Diam! Diam! Dengar! Imam-imam kepala dan kalian orang Yahudi, aku tetap tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Dengar Pilatus, jika engkau tidak menghukum orang ini, jadi engkau bukan sahabat Kaisar. Benar itu! Ayo! Jangan lama! Hukum dia! Baiklah, baiklah, dengar. Setiap menjelang Paskah, aku membebaskan seorang tawanan bagi kalian. Maukah aku bebaskan orang ini bagi kalian? Barabas, itu pokoknya harus bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Ya. Ya, Barabas! Bebaskan Barabas! Barabas untuk kami! Prajurit, bebaskan Barabas. Barabas bebas! Barabas bebas! Barabas bebas! Barabas bebas! Ayo! Bebas, Barabas. Barabas bebas! Hidup Barabas! Hidup Barabas! Hidup Barabas! Barabas bebas! Hidup Barabas! Saya bebas! Saya bebas! Lihat, lihat. Saya sudah bebaskan Barabas untuk kalian. Terima kasih. Hidup Barabas! Hidup! Hidup! Salibkan dia! Karena hukum dia! Salibkan dia! Hukum dia! Diam! Tapi aku tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Mengapa kalian begitu naik darah dan sangat ingin membunuhnya? Sudah berapa saksi? Dia bohong. Ya benar! Ya benar! Ayo, jangan terlalu lama! Ayo, dia membohong! Baiklah, baiklah, baiklah. Untuk memuaskan hati kalian yang buas, saya akan berikan hukuman cambuk padanya. Pengawal, berikan cambuk. Gas mati. Tenang, tenang. Kita saksikan cambukan kepada Yesus. Kita berikan tepuk tangan atas sambukan untuk dia. Ayo! Chandra! Ayo, lebih keras! Lagi! Lebih keras! Lebih keras! Lagi! Lebih keras! Lagi! Cepat
Ayo lebih keras! Lebih keras! Ayo! Cukup, cukup. Kami gubernur. Tenang, tenang. Kau dalam masalah besar, Yesus. Tidak tahukah sekarang hidup dan matimu ada di tanganku? Kau sungguh bodoh, Yesus. Harusnya kau katakan sesuatu agar aku dapat melepasmu. Tenang, saudara-saudara. Atau bagaimana dalam keadaan seperti ini, kau masih tampak begitu tenang? Sekarang, katakan kepadaku, di mana kerajaanmu? Cepatlah, hanya jangan. Jadi benar engkau seorang raja? Ayolah Gubernur Pilatus, jangan terlalu lama. Hukuman kamu saja tidak cukup. Dia harus disalibkan. Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Hukum dia! Salibkan! Hukum dia! Baiklah, baiklah. Sekarang ambil dia, hukum dia, salibkan dia. Tapi lihat, aku cuci tangan atas darah orang ini. Biarlah darahnya kami dan keturunan kami yang tanggung. Benar, gubernur. Hidup Gubernur Pilatus! Dia bukan raja kami. Dia bukan raja kami. Dia bukan raja kami. Kita menang. Terima kasih rakyat-rakyatku. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Saat Yesus memikul salibnya, Dia membawa lebih dari sekedar kayu salib. Yesus menegaskan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Hal ini bukanlah sebuah pilihan, karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Penyaliban adalah bentuk hukuman pada kaum terbuang, miskin, lemah,
dan dianggap sebagai ancaman bagi otoritas politik dan agama pada zaman itu. Akan tetapi, Yesus telah membuktikan bahwa salib adalah tanda cintanya yang sampai rela menyerahkan hidup demi keselamatan manusia. Ayo cepat prajurit! Ayo cepat prajurit! Cambuk dia! Jangan lawan! Cepat! Cepat jalan! Cambuk! Ayo cepat jalan! Dalam situasi yang sulit, banyak orang yang juga terus berjuang untuk tetap hidup seperti Yesus, memikul salib penderitaan setiap hari. Apakah kita sudah tergerak untuk lebih menghayati cinta kasih Yesus itu dengan lebih memperhatikan saudara yang lemah dan miskin? Lebih keras! Kurang! Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau memanggul salib-Mu, Berikanlah kami keteguhan iman dalam memikul salib kami masing-masing, dan ketegaran hati ketika kami harus menderita karenanya. Semoga di tengah-tengah perjuangan ini, kami tetap hidup dalam iman kepadamu, dan semoga hati kami pun selalu terbuka dan rela berbagi dengan sesama, sebagai bentuk kepedulian kami kepada saudara yang lemah dan miskin. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib dipanggang, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus mengalami derita kejatuhan yang pertama. Cepat! Cepat! Lebih keras! Lebih keras! Lemah! Karya keselamatannya 2000 tahun lalu dalam mewartakan kerajaan Allah dan seruan pertobatannya tidak selalu diperhatikan dalam kehidupan manusia saat ini. Banyak murid lari meninggalkannya karena menolak salib. Akan tetapi, tak sedikit pula yang kembali memilih jalan mengikuti Yesus, walaupun harus menderita. Kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin hendaknya dihayati juga sebagai usaha bersama, khususnya bagi kita umat Keuskupan Agung Jakarta. Dalam arus dunia yang penuh tantangan saat ini, kita diajak untuk menghayati pengorbanan Yesus ketika Ia jatuh di jalan salibnya. Kerap kali penyebab penderitaan dan kejatuhan adalah faktor-faktor di luar kendali manusia. Semoga kita tetap bersatu padu agar menjadi lebih kuat dan setia dalam mewujudkan semangat gembala yang baik dan murah hati. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap setia dalam melaksanakan tugas mulia memanggul salib menuju Golgota, meski sampai jatuh tertatih-tatih. Kami makhluk yang lemah dan seringkali jatuh dalam memikul beban hidup zaman ini. Lingkungan yang tidak sehat, toksik, beban pekerjaan, dan keluarga yang tidak rukun. Kuatkanlah iman kami dan jadikanlah kami alat-Mu yang terus melakukan tindakan kepedulian bagi saudara-saudari kami yang sangat membutuhkan, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami,
Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Matahari belumlah cukup tinggi untuk menyaksikan perjumpaan antara ibu dan anak dalam bingkai kenestapaan zaman. Terngiang di telingamu, oh Maria, nubuat situasi Simeon. Sebilah pedang akan menghunus jantungmu yang putih, Maria. Menangislah, menangislah perempuan Maria Dolorosa. Menangislah. Menangislah perempuan Maria Dolorosa. Menangislah. Menangislah perempuan Maria Dolorosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Menangislah, menangislah perempuan Maria Dolorosa. Menangislah, menangislah perempuan Maria Dolorosa. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang setia mendampingi saat Engkau didera penderitaan salib. Sadarkanlah kami pada peran kami sebagai pribadi, anggota gereja, dan anggota masyarakat
Doronglah kami untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan dan penderitaan saudara-saudari di sekitar kami, seperti kesetiaan Bunda Maria kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sepertinya dia tidak kuat. Cepat cari orang untuk bantu. Simon yang didesak oleh prajurit untuk membantu Yesus menunjukkan simpati pada Yesus. Yesus pun menerima pertolongan dari Simon. Pengalaman itu membuat hati Simon melekat kepada Yesus dan memberikan kebahagiaan tersendiri. Dan siapa yang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Melalui peristiwa ini, Yesus ingin membuka hati dan menyadarkan bahwa dalam hidup terkadang secara tidak terduga kita dihadapkan pada permasalahan saudara-saudari di sekitar kita. Mau tidak mau, kita terlibat di dalamnya. Namun, di saat itulah Yesus hadir menampakkan dirinya dan mengajak kita untuk turut serta berpartisipasi, mencari solusi, dan membantu saudara-saudari kita ini. Maukah kita terlibat? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, meneladani Simon yang bersedia terlibat dalam memanggul salib-Mu. Kuatkanlah iman, jiwa, dan raga kami dalam ikut menanggung penderitaan orang lain ketika diperlukan. Semoga kami dapat menjadikan hidup lebih bermakna bagi siapa saja yang kami temui dalam hidup sehari-hari, sehingga terciptalah jalinan cinta kasih dalam relasi dan komunikasi dengan semua orang. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Cinta yang Yesus tunjukkan adalah daya yang mengubah dan memperbaiki jiwa dunia. Bahkan di saat Ia merasa sendirian dan ditinggalkan, Ia masih menunjukkan cintanya yang berbelas kasih hingga memberi gambar wajahnya pada seorang perempuan sederhana, Veronica. Kepedulian tidak selalu diungkapkan dalam bentuk materi. Dukungan dalam bentuk moral, doa, sapaan, dan lain sebagainya pun merupakan ungkapan kepedulian.
Bentuk dukungan perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi permasalahan saudara-saudari kita. Tindakan Veronica mengusap wajah Yesus merupakan bentuk kepeduliannya pada Yesus. Tindakannya bukanlah suatu usaha yang megah, melainkan tindakan yang sederhana, nyata, dan konkret. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, melalui teladan Veronica, sadarkanlah kami untuk dapat memberikan dukungan bagi saudara-saudari yang membutuhkan. Bahkan jika dukungan itu merupakan hal yang sederhana, semoga wajah-Mu yang kudus terpancar dalam setiap perbuatan tulus yang kami lakukan sebagai sarana mewartakan cinta kasih-Mu di tengah masyarakat demi kemuliaan nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Luka dan sakit yang ditanggung Yesus semakin parah. Selain itu, siksaan yang ditimpakan para prajurit membuatnya semakin lemah dan kepayahan. Hal ini membuat Yesus terjatuh, tersungkur dan tertimpa salib untuk kedua kalinya. Yesus Putra Allah hadir di dunia dengan fisik manusia yang memiliki macam-macam keterbatasan. Peristiwa kejatuhan merupakan simbol keterbatasan manusia. Namun, Yesus bangkit lagi dan meneruskan perjalanannya. Akankah kita mau meneladani Yesus untuk kembali bangkit berdiri setelah kita jatuh? Apakah kita akan melanjutkan hidup yang penuh tantangan, atau hanya duduk terpuruk dan merenungi nasib dan permasalahan kita sendiri dan berharap untuk dikasihani dan menganggap diri paling menderita? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jatuh untuk kedua kalinya. Engkau juga kembali berdiri untuk kedua kalinya. Berilah kami kekuatan untuk mengandalkan-Mu, sehingga mampu bangkit dan melangkah maju. Semoga di tengah-tengah pergulatan hidup kami, Engkau juga membuat hati kami peka, sehingga kami dapat memberikan perhatian kepada sesama yang juga sedang mengalami kejatuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-8, Yesus menghibur para perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam tradisi Yahudi,
Ratapan mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam, biasanya dinyanyikan dengan tangisan para perempuan. Yesus justru menegur para perempuan yang menangisinya. Ada istilah yang terluka menyembuhkan. Tiada seorang pun yang tidak punya kesulitan dan permasalahan dalam hidupnya. Seringkali yang menjadi godaan kita adalah merasa diri sebagai pribadi yang paling menderita. Sementara Yesus di tengah penderitaannya tetap mau peduli dan mau menghibur sesama yang juga punya kesulitan dan kesedihan dalam hidupnya. Maukah kita bertindak seperti Yesus? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menghibur para perempuan yang menangisimu, juga mengingatkan kami akan kedosaan kami. Buatlah kami selalu menyadari dosa-dosa kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu bangkit dari keterpurukan, serta kelemahan sebagai manusia. Semoga kami berani menyangkal diri, walaupun didera kesulitan dan penderitaan, sehingga terus mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Cinta mengalahkan rasa sakit, walau pedih menjerit dalam relung jiwa. Tuhan, kemanakah kami meneguk kasih yang paling teduh, selain kasih yang Kau alirkan kepada kami? Atau dari manakah kami merasakan cinta yang paling lapang, selain cinta yang tercurah dari palung hati yang terdalam? Kemiskinan dan penderitaan saudara-saudari kita merupakan sebuah kenyataan yang kompleks. Jika bantuan untuk mereka dilakukan sendiri-sendiri, pasti akan gagal dan tidak optimal. Maka diperlukan suatu kolaborasi dan kerjasama untuk bergerak dan menolong mereka tersebut. Maukah aku terlibat di dalamnya? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, untuk ketiga kalinya Engkau jatuh. Ketika kami berjuang sendirian, kami pun pasti jatuh. Salib-Mu adalah bukti cinta-Mu kepada kami dan sumber kekuatan kami dikala kami jatuh dan terpuruk. Anugerahkanlah kami keberanian untuk bekerja sama memanggul salib kami di dunia dan mewujudkan cita-cita kerajaan-Mu bersama-sama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami,
Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pakaian Yesus adalah jubah tanpa jahitan, ditenun seluruhnya dari atas sampai ke bawah. Inilah jubah Imam Agung, lambang kehormatan dan kemuliaan. Namun, betapa hinanya bila martabat imamat itu dilucuti di depan publik. Yesus melewati semua kepahitan itu untuk mendapatkan kembali kemuliaan Allah. Karena tanpa pakaian kehormatan, manusia harus keluar dari Taman Firdaus. Penderitaan itu tidak jauh dari kita. Bisa kita temukan asal kita mau membuka mata, telinga, dan hati kita terhadap kehadiran mereka. Mari kita ingat saudara-saudari kita, misalnya para migran yang takut akan masa depannya, yang sedang sakit dan berduka, kaum muda dan lansia yang kesepian. Bisa jadi kita pun termasuk salah satu dari kelompok ini. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau rela martabat-Mu dihina demi ketaatan-Mu kepada Bapa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami demi kesetiaan kami kepadamu. Berilah kami kepekaan dan keberanian agar sanggup memilih jalan yang sulit demi kebenaran dan tidak bersandar pada penilaian manusiawi semata. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hempasan angin kala itu menyebabkan debu berterbangan dan menempel pada luka-luka Yesus, membuatnya terasa semakin perih. Yesus ditinggikan tanpa kehormatan. Namun, dari sana ada doa. Dan penggenapan sabda. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi,
aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus mengalami penghinaan yang terdalam, namun ia tetap menunjukkan kasih-Nya yang tak berkesudahan kepada manusia melampaui penderitaan fisik yang ditanggungnya. Ia menjadi teladan sempurna dalam pengampunan, karena Yesus menyadari kita manusia yang seringkali tidak menyadari bahwa kedosaan kita bersumber pada kebutaan dan ketidaktahuan. Penderitaan yang kejam dan sadis pun tidak jauh dari kita, seperti peperangan, diskriminasi, tindak pidana perdagangan manusia, tindakan korupsi, dan lain-lain. Kita bawa dalam doa dan harapan kita akan saudara-saudari kita yang terperangkap dalam situasi sulit ini. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, perjuangan hidup kami sebagai manusia tidaklah mudah. Dunia saat ini semakin menderita. Banyak tindakan kejam dan sadis dilakukan antar manusia dan sesama makhluk hidup. Peperangan, diskriminasi, tindak pidana perdagangan manusia, korupsi, kerusakan alam ciptaan, dan sebagainya. Semoga kami tidak menambah kerusakan di dunia, melainkan meladani Engkau menjadi perpanjangan kasih-Mu bagi sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian kedua. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Dengan wafatnya di kayu salib, Yesus menunjukkan tindakan bela rasa yang tuntas. Bela rasa artinya menderita bersama yang lain. Misinya di dunia telah usai dan tujuan keselamatan telah tercapai.
Yesus menyelesaikan tugas perutusannya dengan totalitas, ketaatan, dan kesetiaan. Kepercayaan dan iman kepada Yesus yang sejati mengajak kita untuk berbela rasa kepada sesama. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, begitu besarnya cinta-Mu bagi kami. Ketaatan dan kesetiaan-Mu kepada kehendak Bapa tak tergoyahkan. Semoga Engkau mampukan kami untuk hidup setia dalam menyatakan kasih-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Kepercayaan dan iman kepadamu akan mengobarkan kami selalu untuk berbela rasa kepada sesama, karena Engkau sudah lebih dahulu berbela rasa kepada kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Golgota jadi saksi. Bunda memeluk tubuh tak bernyawa. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Setelah Yesus wafat, tubuhnya diturunkan dari salib. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya
demi sahabat-sahabatnya. Buah dari bela rasa adalah harapan. Penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan ketersingkiran bukanlah titik akhir kehidupan. Tindakan bela rasa, sekecil dan sesederhana apapun, memberikan peneguhan untuk terus berjuang dalam situasi yang tidak mudah. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau diturunkan dari salib, semoga kami pun merendahkan diri kami di bawah salib-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati dan keberanian untuk lebih peduli, tidak hanya dalam tindakan besar atau acara-acara khusus sesaat, melainkan mengupayakan cinta nyata sekecil dan sesederhana apapun. Semoga usaha kami membawa peneguhan dan harapan bagi saudara-saudari kami, serta diri kami sendiri, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya, Yesus dimakamkan dalam sebuah kubur baru. Tetapi, bukan berarti kasih dan karya penyelamatannya selesai. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita sama-sama mengetahui bahwa para murid akan kembali untuk mengunjungi makam Yesus. Dalam situasi sulit, mereka tetap berziarah ke makam Yesus karena cinta mereka kepada Yesus. Kita pun diundang melakukan hal yang sama. Mari kita berziarah ke tempat Yesus berdiam, yakni di dalam hati kita dan dalam diri saudara-saudari kita yang menderita, sakit, tersingkir dalam kesulitan hidupnya masing-masing. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami percayakan hidup kami. Seperti yang Engkau sabdakan kepada kami, akulah jalan dan kebenaran hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat di hadapan kita tubuh Yesus yang penuh dengan luka, penuh dengan bilur-bilur, tanda cinta, kasih-Nya yang setia kepada kita manusia, agar kita diselamatkan dan ditebus dari dosa. Di hadapan jenazah Yesus, kita berdoa agar jiwa Kristus menguduskan kita, agar tubuhnya menyelamatkan kita, agar darahnya menyucikan kita, air lambungnya membasuh kita, sengsaranya menguatkan kita. Ya Yesus yang murah hati, luluskanlah doa-doa kami. Dalam luka-lukamu, sembuhkanlah kami. Jangan kami dipisahkan darimu, ya Tuhan, dan terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Dan bersama dengan Bunda Maria yang berduka, kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, perjalanan kita memasuki misteri sengsara, salib, wafat Yesus, sampai dengan kebangkitannya kelak, senantiasa dilindungi, diberkati, dicintai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan untuk melanjutkan doa-doanya dan bisa berdoa di makam Yesus.